Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam tak lupa kita doakan semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda sekalian untuk mengadakan kegiatan konseling kelompok pada malam hari yang berbahagia ini. Untuk lebih khidmatnya kegiatan kita dari awal sampai akhir, alangkah bagusnya kita saling memperkenalkan diri lebih dalam, seperti mungkin saja di antara kita belum mengenal hobi dari kita masing-masing. Nah, maka dari itu alangkah bagusnya kita saling memperkenalkan diri lebih dalam. Nah, mungkin kalau nama Bapak rasa kita tidak ada yang tidak tahu lagi, tapi itu ada hal lain yang tidak kita ketahui seperti hobi kita masing-masing. Nah, baiklah, untuk pertama, kira-kira siapa yang akan memulai? Ada yang bersukarela untuk mulai memperkenalkan diri, menyampaikan nama, tempat tanggal lahirnya, lalu apa hobinya? Saya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Anugrah Vino, berasal dari Kota Galangandang, yang tanggal lahir pada 12 Agustus 2005, yang berhobi berburu babi. Iya, luar biasa. Vino telah menyampaikan nama panggilannya Pino, Ya Pak. Pino. Nah, sudah menyampaikan namanya, alamatnya juga, tanggal lahirnya juga. Setelah itu hobinya ternyata berburu babi. Hobinya berburu babi. Nah, siapa lagi kira-kira yang bersedia lebih dulu menyampaikan atau memperkenalkan diri? Silakan. Siapa? Saya, Ya, silakan. Ya, nama silakan. saya Zakwan Aziz, Siapa tanggal lahir? 17 Januari 2006, tinggal di Galangandang. Hobi saya bermain game. Bermain? Game. Ya, luar biasa. Kita punya hobi yang berbeda. Dari awal Vino berburu babi, setelah itu Zakwan Aziz yang panggilannya Aziz, hobinya bermain game, ya. Gamenya game online, Aziz? Ya. Ya, game online. Ya. Ya, sudah ada dua, ada Vino, Aziz. Siapa kira-kira yang lebih dulu? Saya Pak, Ya, silakan. perkenalkan nama Rapel. saya Firman Indra, tanggal lahir 17 bulan 12 2004, Ya. Hobi? sepak bola. Sepak bola. Ya, Rapel lain lagi hobinya daripada Pino, Aziz. Rapelino Amembra yang dipanggil dengan Rapel itu hobinya sepak bola. Sepak bola atau nonton sepak bola? Bermain sepak bola, ya? Bermain sepak bola. Ya, sekarang tinggal kita berdua. Nah, siapa yang dulu? Bapak kah duluan atau Hafiz? Saya Pak. Ya, silakan Hafiz, sebutkan namanya, tanggal lahirnya. Nama saya Fisna Fat, lahir tanggal 26 bulan 12 2007. Hobinya? Hobi bermain sepak bola. Ya, ternyata hobi Rapel dan Hafiz sama, ya. Nah, Vino tadi berburu babi, Aziz tadi main game online. Rapel dan Hafiz ternyata hobinya sama,
yaitu bermain sepak bola. Nah, tinggal Bapak untuk memperkenalkan diri. Walaupun nama Bapak mungkin Anda sekalian sudah tahu, namun hobi Bapak mungkin Anda belum tahu. Nah, baiklah, Bapak sebutkan nama, mungkin tidak asing bagi Anda sekalian. Nama Bapak Optimal, dari kecil dipanggil dengan Op. Nah, Bapak lahir pada tanggal 24 Februari 1987. Nah, kalau hobi Bapak punya hobi memelihara atau bersahabat dengan hewan. Nah, jadi Bapak punya burung dan ikan. Nah, tapi Bapak tidak pelihara anjing, kucing ada. Nah, Bapak tidak pelihara anjing. Nah, kalau berburu babi pelihara anjing ya, Pino ya? Ya Pak. Iya. Tapi Bapak tidak pelihara anjing. Nah, baiklah Anda sekalian, untuk lebih khidmatnya acara kita, mari kita, kalau perkenalan sudah, akan lebih menyenangkan lagi, lebih khidmat acara kita lagi. Mari kita mulai kegiatan kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah Anda sekalian, karena kita sudah berada di bangku SMP semuanya. Nah, kira-kira ada yang sudah sering mengadakan konseling? Belum? Belum. Nah, tapi sudah paham dengan konseling? Belum juga ya? Nah, terutama konseling kelompok juga belum pernah mengadakan kegiatan konseling kelompok? Belum Pak. Nah, baiklah, kalau memang belum ada kegiatan konseling kelompok, Bapak akan jelaskan secara ringkas, yaitu tentang konseling kelompok. Konseling kelompok ini merupakan kegiatan diskusi kelompok untuk memecahkan sebuah permasalahan, menemukan solusinya untuk perbaikan kedepannya, yang mana permasalahan itu adalah masalah pribadi di antara salah seorang dari kita di sini. Nah, maka dari itu nantinya kita akan menjelaskan satu persatu permasalahan di antara kita. Pada tahapan dari konseling kelompok ini, seperti yang telah kita lalui tadi, kita mulai dengan kegiatan perkenalan. Setelah itu nanti kita akan menyampaikan masing-masing kita apa permasalahan di antara kita, apakah itu permasalahan dalam belajar, permasalahan dalam rumah tangga, atau permasalahan dalam keagamaan. Nah, kita bisa sampaikan di sini nanti, dan kita akan cari solusinya bersama. Nah, setelah itu dalam kegiatan konseling kelompok ini ada azasnya. Nah, ada azasnya. Azas yang pertama itu yang perlu kita pahami bersama, yaitu adalah azas kerahasiaan. Nah, apa yang dimaksud dengan azas kerahasiaan ini? Yaitu azas yang mengedepankan penyimpanan informasi, baik informasi yang individual atau informasi umum di antara kita bersama, tidak kita umbar keluar. Nah, cukup kita dengar di sini dan kita simpan di dalam hati kita, tidak kita sampaikan kepada teman-teman kita.
Nah, makanya nanti Anda sekalian kalau ada persoalan di dalam dirinya, sampaikan saja, jangan ragu. Karena kita ada azas kerahasiaan. Nah, selanjutnya azas kesukarelaan. Nah, dalam konseling kelompok ada asas kesukarelaan. Tadi sudah kita mulai dari tadi Vino. Nah, Vino sudah langsung dengan sukarela menyampaikan, memperkenalkan diri. Begitu sudah itu juga Aziz dan selanjutnya itu azas kesukarelaan. Nah, itu azas-azas inti diantara dari azas-azas konseling kelompok yang perlu kita pahami dan kita pegang konsepnya agar kita tidak ragu untuk berdiskusi selanjutnya. Nah, baiklah Anda sekalian, Bapak sudah jelaskan apa itu konseling kelompok dan apa tahapan-tahapan kegiatannya dan apa asasnya. Kira-kira Anda sekalian sudah cukup paham? Paham. Paham? Nah, bisa kita lanjutkan konseling kelompok kita ini. Bisa. Aziz bisa? Bisa. Ya, siap. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada azas kesukarelaan. Nah, di balik adanya azas kesukarelaan ini ada juga azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan ini maksudnya tadi sudah Bapak jelaskan lagi. Tadi lebih jelas di azas kerahasiaan ini apa masalah pribadi kita di antara kelompok ini, nanti kita harus berjanji untuk merahasiakannya. Bisa? Bisa. Aziz bisa? Rafael bisa berjanji merahasiakan? Hafiz bisa? Nah, inilah konseling kelompok, itu merahasiakan informasi pribadi dari anggota kelompok. Baiklah, Anda sekalian, sudah kita ketahui lebih lanjut tadi kira-kira siapa lagi yang sukarela untuk menyampaikan permasalahan hidupnya. Nah, terutama bagusnya kita fokus dalam belajar ya. Nah, siapa yang sukarela menyampaikan masalah belajarnya? Ayo, silakan. Siapa kira-kira? Ya, Ya, Vino lagi. Vino ini selalu terdepan ya. Nah, ayo silakan Vino menyampaikan masalahnya. permasalahan saya dalam rumah tangga itu pribadi, Pak. Ya, boleh dalam rumah tangga, boleh dalam pribadi, boleh dalam masalah belajar, dalam masalah agama mungkin bisa juga kita bahas di sini bersama. Kalau masalah agama, orang Apa masalah agamanya? Apa jarang sholat atau masalah pribadinya? Coba silakan sebutkan. kalau sekarang kan dalam keadaan corona, Pak. Ya, Apakah orang Kristen ke gereja diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, sedangkan orang ke masjid dilarang? ya. Oke, ya. Terima kasih, Vino. Itu pertanyaan ya, Vino ya. Ya, Pak. Yang masalah di diri Vino apa? Yang masalah di diri Vino? Kalau salah gitu, Pak. Masalah dalam diri Vino, apakah Vino contohnya Vino sulit untuk sholat subuh misalnya, atau kesulitan apa gitu. Nah, Oh, sudah mengerjakan salat, Pak. sulit mengerjakan sholat. Nah, itu masalah besar itu. Umurnya sudah berapa Vino? 14. 14, tapi sulit mengerjakan sholat. Ya, kita tampung. Salah satunya Vino masalahnya adalah sulit mengerjakan sholat. Selanjutnya siapa yang sukarela menyampaikan masalahnya? Tadi
Yang pertama sukarelanya Pino untuk perkenalan, setelah itu Aziz. Nah sekarang siapa yang juara duanya lagi nih? Tadi Aziz, juara satu tetap Pino ini. Nah tetap Pino. Nah siapa ini yang ranking duanya lagi ini? Aziz lagi. Ya silakan Aziz, sampaikan masalahnya. Apa masalahnya? Saya tidur malam. Susah tidur malam. Nah ini persoalan dengan diri pribadi Aziz, yaitu susah tidur malam. Nah Pino tadi susah sholat, Aziz susah tidur malam. Nah selanjutnya kira-kira siapa lagi yang akan? Ya, Hafiz ternyata sudah berganti yang nomor 3 ya. Silakan Hafiz, apa masalahnya? Sering mengantuk di kelas. Sering mengantuk di kelas, ini juga persoalan pribadi. Nah sering mengantuk, jadi dalam belajar itu tertidur begitu. Kalau Ada juga tertidur. Iya, ini juga sebuah persoalan masalah dalam belajar ini, berkaitan dengan pribadi. Nah, terakhir silakan kepada Rafelino. Sering tidak membuat PR. Sering tidak membuat PR. Nah, ini juga persoalan dalam belajar. Sulit membuat PR atau sering tidak mengerjakan PR? Mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR ya. Nah, sudah kita tampung ada masalah-masalah di antara kita bersama. Nah, kira-kira dari 4 masalah kita ini yang perlu kita selesaikan, kita cari solusinya malam ini, kira-kira apa? Masalah kita berbeda-beda ini kan. Nah, nanti kita bisa memberi masukan antara kita masing-masing. Nah, makanya ini konseling kelompok ini arena kita berdiskusi. Nah, dengan masalah Aziz tadi, masalah susah tidur, sedangkan Hafiz malah tidur di kelas. Nah, nanti tentu ada solusi dari Hafiz untuk masalah Aziz. Nah, kira-kira masalah siapa yang Masalah Hafiz, Pak. masalah Hafiz? Ya. Ya, masalah Hafiz ini tidur di dalam kelas. Ya bisa. Nah, oke. Sepakat kita. Nah, itu Pino yang menyampaikan. Yang lain bagaimana? Masalah siapa kira-kira yang lebih dulu kita selesaikan? Pino. Masalah Pino. Aziz, masalah siapa menurut Aziz yang perlu kita selesaikan lebih dulu? Pino. Nah, Hafiz? Nah, masalah Pino. Berarti yang lain tidak ada masalah dengan sholatnya? tidak. Aziz, berarti masalah sholatnya ini tidak ada yang tertinggal ya? Masih banyak yang tinggal. Rafael gimana? Masih banyak yang tinggal. Hafiz bagaimana? Cici apa? Nah, ternyata masalah Vino ini ternyata bukan ada pada Vino saja, melainkan ada di diri Anda sekalian. Nah, baiklah Anda sekalian, kita sudah putuskan permasalahan yang kita bahas itu adalah permasalahan tentang susah sholat. Nah, kita mulai mungkin dari Hafiz. Kira-kira menurut Hafiz apa yang membuat Hafiz susah sholat? Apa yang membuat Hafiz susah sholat? Apakah bacaan sholat itu susah? Apakah waktu untuk sholat itu susah bagi Hafiz atau bagaimana? Waktu susah untuk sholat. Waktu Hafiz susah untuk sholat, berarti Hafiz sangat sibuk. Nah, waktu sholat itu
sehingga dengan kesibukan Hafiz susah mengerjakan sholat jadinya. Nah, oke. Kalau Rapel bagaimana kira-kira? Setelah waktu. Nah, susah di waktu juga. Nah, kalau Aziz waktu juga susah untuk mengerjakan sholat. Kalau Vino bagaimana? Waktu kepepet Pak. Waktu kepepet. Oke. Nah, kira-kira begini. Waktu kepepet berarti kalau orang yang waktu kepepet itu artinya dia sangat sibuk, banyak kegiatannya. Dia mengadakan kegiatan itu dari pagi jam 8 itu bekerja sehingga tidak ada berhenti-berhentinya sampai jam 6 sore. Sehingga mengerjakan sholat zuhurnya tertinggal, sholat asarnya juga tertinggal. Berarti waktunya kepepet. Ya. Nah, kalau Vino kegiatannya kira-kira apa? Mengambil rumput Pak. Menyabit rumput. Ya. Nah, menyabit rumputnya berapa jam? 3 jam 1 karung. 3 jam 1 karung. 3 jam 1 karung. Ya. Ya Pak. Nah, setelah itu berapa karung sehari? 2. 6 jam. 6 jam kalau subuh berarti tidak ada masalah dengan waktu. Tidur Pak. Oh, kalau subuh tidak masalah waktu, tapi masalah ketiduran. Ya Pak. Nah, masalah ketiduran. Kalau zuhur kan di sekolah ya. Ya. Nah, apa masalahnya? Kan tidak ada masalah dengan waktu. Kalau zuhur. Ada Pak. Ada masalah dengan waktu. Bagaimana adanya Kabur disuruh sholat Pak. kabur disuruh sholat? Berarti bukan masalah waktu. Vinonya yang nggak mau sholat ya. Nah, bagaimana kira-kira itu? Kalau Aziz subuhnya bagaimana? Tiduran. Hah? Tiduran. Ketiduran. Kalau Rapel subuhnya bagaimana? Tidur. Ketiduran. Kalau Hafiz Untuk ngantuk ketiduran juga. Nah, kira-kira Anda sekalian sudah pernah mencoba bangunnya jam 5? pernah Pernah Pak. Nah, kira-kira ada masalah nggak kalau kita bangun jam 5? Apa masalahnya kalau kita bangun jam 5? Dingin Pak. Dingin. Kalau Aziz? Nih. Dingin. Kalau Rapel? Dingin. Hafiz? untuk Mengantuk. Nah, Hafiz berbeda satu, mengantuk. Nah, kalau mengantuk, kira-kira apa yang menyebabkan jam 5 itu masih saja mengantuk? karena tidur Oh, telat tidur. Oke, berarti untuk Hafiz kira-kira untuk sholat subuhnya ada solusi berarti Hafiznya. Berarti Hafiz biasanya bangun jam berapa? Mulai tidurnya jam berapa? biasanya jam 11 Pak. Jam 11. Kalau mulai tidurnya jam 10 bisa bangun jam 5. Enggak. Nah, jam berapa bagusnya tidur supaya jam 9. Nah, kalau Rapel bagaimana? Nah, Hafiz sudah ada menemukan solusi untuk salat subuhnya. Dia bangunnya berapa Hafiz? 9 Tidurnya jam 9 sehingga memungkinkan bangun jam 5. Nanti kalau bangun jam 5 bisa sholat subuh. Kalau Rapel bagaimana? Jam 8. Jam 8 tidurnya bagusnya. Bisa. Insyaallah. Kalau biasanya jam berapa? Boleh. Jam 12 biasanya.
Mungkin enggak masalahnya kita kedinginan karena tidurnya itu jam 12. Bisa jadi ya, Bisa Pak. bisa jadi ya karena tidur jam 12 sehingga Suhu tubuh menurun. suhu tubuh menurun, kedinginan pagi jadinya. Ya Pak. Iya. Nah, kalau Aziz tidurnya jam berapa? 10. Jam 10. Nah, jam 10 kalau Rapel jam 12 sehingga paginya subuhnya bangun kedinginan. Kalau Aziz jam 10 Dengan 2. setengah 2 tidurnya. Subhanallah, jam setengah 2 ya. Hmm. Jadi tadi sudah ada masalah, sudah dijelaskan tadi. Aziz susah bangun malam, tidur cepat ya, susah tidur lebih cepat sehingga tidurnya jam setengah 2. Mungkin itu juga yang menyebabkan Aziz ya pagi subuh itu susah untuk salat subuh, susah bangun. Nah, kalau Pino Tidur jam 8 Pak. memang dalam kesehariannya jam 8 tidurnya. Tidak Pak. Jam berapa tidurnya biasanya? Jam 11 Pak. Oh, jam 11. Sama yang Rapel ya. Rapel tadi jam 12. jam 12, habis jam 11 ya. Nah, oke. Berarti kita sudah menemukan masalah di diri Anda sekalian tentang sholat subuh, yaitu ternyata tidurnya larut malam semua ya. Nah, kalau Hafiz sudah menjelaskan solusinya tadi, apa solusinya Hafiz? Tidur jam 9. Tidur jam 9. Kalau Rafael bagaimana? Setuju Rafael? Tidurnya jam 9 sudah ini lagi. Ya. Ya. Kalau Pino gimana? Ya Pak. Ya. Berarti kita sepakat, kecuali Aziz nanti kita akan kembali mengadakan konseling membahas masalah tidurnya Aziz. Nah, itu masalah untuk sholat subuh. Berarti sudah kita temukan solusinya. Kita supaya bangun jam 5, kita tidurnya jam 9. Nah, itu untuk sholat subuh. Nah, bagaimana dengan sholat zuhurnya? Zuhur tidak masalah, Pak. Zuhur tidak masalah. Kalau Hafiz tidak masalah. Bino tadi yang Saya masalahnya Pak. Capek. capek. Ya Pak. Kok capek? Kenapa capek? Habis minum rumput Pak. Kalau sekolah bagaimana? Kalau di sekolah? Sering kabur Pak. Nah, apa rasanya kabur? Malas Pak. Oh, berarti Vino malas untuk mengerjakan sholat. Subuhnya mungkin juga malas ya? Untuk Enggak mengerjakan- malas mengerjakan sholat Pak. Malas digangguin teman Pak. Oh, malas digangguin teman. Berarti Vino ada masalah dengan sholat zuhurnya di sekolah karena diganggu. Teman. Nah, jadi di sekolah itu sholatnya di musala, Vino, Ya Pak. di musola, sehingga diganggu-ganggu teman ya. Ya Pak. Nah, kira-kira menurut Vino sendiri solusinya supaya tidak diganggu teman bagaimana? Berani melawan teman Pak. Oh, kalau berani melawan teman apa akibatnya kira-kira Aziz? Tengkar. Bertengkar. Ya belah, bertengkar Bel. Ya Pak. Nah, ada nggak solusi menurut Vino yang lebih bagus? Menurut Aziz, apa bagusnya solusinya kalau diganggu teman di sekolah? Menjauh teman. Menjauh dari teman. Kan tempatnya sama-sama di musala, bagaimana caranya menjauh? Menjauh dari yang teman yang mengganggu. Menjauh dari teman yang mengganggu. Sudah dicoba, Vino? Menjauh dari teman yang mengganggu? Belum Pak. Belum. Nah, ini jadi solusi. Salah satu solusi bagi Vino mungkin yaitu menjauh dari teman yang mengganggu. Bagaimana menurut Vino itu? Cocok solusinya? Bisa Pak. Bisa. Nah, oke, berarti sudah kita temukan juga permasalahan untuk masalah sholat zuhur tadi.
Kalau Hafiz nggak masalah. Kalau Aziz gimana sholat zuhurnya? Kadang-kadang Kadang-kadang tertinggal. Apa alasannya Aziz tertinggal? masih tidur. Zuhur masih tidur. Ya. Oh berarti kalau di sekolah bagaimana? Kalau di sekolah? Setelah sholat zuhur Sholat zuhur aman ya, aman sholat zuhur di sekolah. Kalau Rapel gimana? di sekolah sholat zuhur. Sholat zuhur. Nah kalau asar bagaimana? Kalau asar, Pino? Dari masalah. Bisa Pak. Bisa. Nah yang lain ada masalah dengan sholat asar? Apa masalahnya, Hafiz? Karena bermain sepak bola. Karena bermain sepak bola. Ya, mulai bermainnya sepak bolanya bagaimana? Jam berapa? Ya, Jam 3. Oh jam 3 sudah mulai bermain. Nah kalau diatur waktunya setelah sholat zuhur baru mulai bermain bisa? bisa. Nah bisa, ternyata sudah ada solusinya langsung. Kalau apel bagaimana sholat asar? Berangkah Nah kalau diatur waktunya habis zuhur untuk sholat bermain bolanya, sudah asar bermain bolanya gimana? bisa Bisa. Kalau Aziz sholat asar gimana? bermain. Main-main. Ya. Jadi sering tinggal sholat asarnya. Ya. Nah, kira-kira menurut Aziz solusinya apa kira-kira? Waktu sholat Tepat waktu. Jadi bermainnya gimana? tinggal Oh, ditinggalkan bermainnya. Nah, oke, kita sudah menemukan solusi untuk sholat subuh, zuhur. Sudah ada solusinya bagi kita masing-masing. Dan sholat asar. Nah, sekarang biasanya ini maghrib kita semuanya sholat ini. Tidak bermasalah. Tidak ada masalah. Pino tidak ada Ya. masalah. Hafiz, Aziz, tidak ada sholat. Rapel juga tidak ada masalah. Nah, terakhir sholat isya. Bagaimana sholat isyanya? Tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Rapel Sing tiduran sering ketiduran, tapi tadi tidurnya jam 12. Sholat isya itu maksudnya jam setengah 8. kadang-kadang tertidur Pak. Oh, kadang kalau tertidur maka sholatnya tertinggal. Oh iya. Kalau Aziz bagaimana sholat isyanya? Kadang-kadang tinggal Kadang-kadang tinggal. Apa masalahnya? ini main Pergi main juga. Nah, kalau ke depan bagaimana kira-kira menurut Aziz? sholat tepat waktu Sholat waktu mainnya gimana? tinggal Ditinggalkan lagi. Gak apa-apa mainnya ditinggalkan. sudah sholat baru main. Ya, sepakat? Kakek Nah, kalau Pino bagaimana dengan sholat isyanya? Tidak masalah Pak. Wah, berarti Pino lebih kepada sholat subuh. Tadi kita sudah bahas bersama bahwasanya untuk sholat subuh kita sepakati agar kita bangun jam 5 itu tidur kita jam sudah sepakat? Sepakat. Nah, sepakat. Nah, untuk sholat zuhur relatif tidak ada masalah. Kita sholat di sekolah. Sholat asar tadi Hafiz akan mendahulukan sholat dulu ya bisa. Setelah itu baru bermain. Rafael juga seperti itu. Ya. Aziz juga seperti itu. Kalau Pino nggak ada masalah dengan sholat asar ya. Ya. Nah, kalau maghrib kita tidak ada masalah. Kalau begitu sudah kita dapatkan solusi untuk masalah sholat. Ya. Kita sudah sepakat? Sepakat. Nah, terima kasih Anda sekalian. Kita sudah menemukan solusi dari masalah kita tadi. Masalah yang bermula dari Pino sebenarnya awal tadi ternyata di antara kita yang lain juga memiliki masalah yang sama. Seperti itulah kira-kira
kesimpulan dari kegiatan kita, yang pertama untuk sholat subuh, agar sholat subuh kita tidur itu jam 9. Setelah itu zuhur kita tidak ada masalah, asar kita dahulukan sholat dulu baru bermain, dan maghrib tidak ada masalah. Isya rapel nanti bagaimana kira-kira, tentu akan sholat dulu baru tidur. Nah, jangan sampai mungkin kelelahan ya pernah bermain bola, sehingga setelah maghrib tertidur, nanti tunggu sholat isya dulu baru tidur. Dan Aziz isyanya juga akan mendahulukan sholat baru bermain. Kira-kira ada tadi masalah lagi yang lain, yaitu masalah Aziz susah tidur, nanti kita akan bahas. Kira-kira kapan lagi kita akan mengadakan konseling kelompoknya? Pas hari Senin aja, Pak. Hari Senin aja. Bagaimana? Sepakat? Sepakat. Sepakat? Hari Senin jam seperti ini lagi ya? Ya. Ya, sepakat. Jadi terima kasih Anda sekalian. Kita telah sepakati kegiatannya. Bapak kembali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita bersama, kesepakatan kita bersama, keterbukaan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup kegiatan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matiin, Pak.